supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali adik-adik. Oke adik-adik ya. Untuk menambah sukacita kita, semangat kita untuk memuji Tuhan, kakak undang dulu adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo semua sudah berdiri? Pintar. Sambil bernyanyi It's Good to See Here With Me. Oke adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Kebaktian kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Untuk memulai kebaktian kita adik-adik, ayo buka buku ND-nya dari nomor 6 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini.
Amin. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita kembali mendengarkan hukum Tuhan atau Taurat Tuhan atau Tita Tuhan yang mana setiap minggu kita dengarkan. Dan pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan Tita Tuhan yang pertama. Tita Tuhan yang pertama. Tita Tuhan yang keberapa? Pertama. Baik, saya ingin mengundang adik-adik sekalian untuk bersama-sama mengucapkan Tita Tuhan yang pertama. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, saya juga ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama untuk mengucapkan maksudnya juga bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu kita di tempat ini. Maksudnya adalah, mari kita mengucapkannya bersama. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah dan terhadap segala-galanya. Nah, adik-adik, apakah yang ingin disampaikan kepada kita terhadap maksud dari Tita Taurat Tuhan yang pertama ini atau hukum Taurat Tuhan yang pertama ini? Mari kita tanyakan atau kita dengarkan penjelasan dari kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Ya adik-adik, penjelasannya apakah Allah itu? Apa saja Allah itu ialah apa saja yang diharapkan seseorang menerima segala sesuatu daripadanya, mencari pertolongan dalam kesesakan. Ya adik-adik, apakah artinya mempunyai Allah? Mempunyai Allah sama artinya dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya, entah manusia, entah hewan, entah tumbuh-tumbuhan, berhala, atau Allah yang benar. Maka kalau iman dan keyakinan kita benar adik-adik, maka Allah itu pun juga benar. Sebaliknya, kalau keyakinan kita salah, maka Allah itu juga tidak benar. Nah, Tita ini merupakan seruan untuk setiap orang supaya menetapkan dalam hati dan dirinya bahwa hanya Allah yang menciptakan segala alam semesta dan isinya ini saja yang menjadi Allah kita yang benar, penolong kita dan pegangan hidup kita. Nah, adik-adik, itu tadi yang menjadi maksud atau penjelasan yang pertama untuk kita. Lalu kemudian adik-adik, kita juga perlu mengetahui bahwa ternyata ada Allah-Allah atau ilah-ilah yang di dunia ini yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Namun ingat bahwa ilah-ilah atau Allah yang seperti itu adalah hal yang bertentangan dengan Allah yang benar. Nah, bagaimana penjelasannya untuk hal ini? Mari kembali kita tanyakan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Jadi adik-adik, kita harus ingat bahwa Allah sangat menentang dan Allah sangat tidak suka perbuatan yang menyembah Allah lain. Pasti adik-adik mau tanya kan, seperti apa sih Kak Allah lain itu? Dengarkan ya. Allah lain itu satu, Mamon. Nah, coba adik-adik bilang dulu di rumah, Mamon, sama-sama bilang yuk, Mamon. Nah, Mamon itu adalah uang dan harta yang dijadikan sebagai Allah di dalam kehidupan seseorang. Nah, seseorang itu menganggap uang dan hartanya itulah segala-galanya. Mereka mempercayakan dirinya kepada uang dan harta. Jadi apabila mereka tidak mempunyai uang dan harta itu, mereka akan merasa susah, mereka akan merasa gelisah. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan Allah lah yang sebenarnya akan memelihara kehidupannya. Tapi mereka hanya percaya kepada uang dan hartanya saja. Itulah Mamon ya adik-adik. Kemudian yang kedua, diri sendiri.
Nah, Allah lain kok diri sendiri sih, Kak? Maksudnya, diri sendiri itu ada orang yang hanya percaya kepada dirinya saja. Dia hanya memikirkan bahwa segala sesuatunya bisa dia lakukan. Berarti itu sombong juga kan ya adik-adik? Dia hanya memikirkan bahwa dirinya saja, pikirannya saja, pengetahuannya, bahwa keluarga, bahwa hubungannya dengan orang lain itulah yang mengatur kehidupannya. Jadi dia tidak percaya bahwa Tuhan Allah lah yang memelihara kehidupannya. Dia hanya percaya kepada dirinya. Itu berarti sudah termasuk juga percaya kepada Allah lain. Nah, yang ketiga adik-adik, orang-orang suci atau gaib. Zaman sekarang masih ada loh orang yang percaya kepada orang-orang suci atau orang-orang gaib. Nah, roh-roh gaib, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada orang-orang suci. Mereka memuja orang-orang suci karena mereka pikir dengan memuja orang-orang suci itu, dengan memuja roh-roh gaib itu, mereka akan mendapatkan uang yang banyak. Padahal salah kan adik-adik, nggak boleh kan? Siapa yang kasih kita uang? Siapa yang memelihara hidup kita, kasih kita rezeki? Hanya Tuhan. Jadi kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh percaya kepada roh jahat, kepada iblis seperti dukun, menyembah tuyul, ya. Nggak boleh lagi adik-adik, kita hanya percaya kepada Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Allah. Wow, berarti hal seperti itu nggak benar Kak ya? Iya. Nah, kalau hal seperti itu ya nggak benar, bagaimana Tuhan menyikapi hal demikian ya Kak ya? Nah, adik-adik, mari kita lihat dan kita dengarkan bagaimana penjelasannya Tuhan menyikapi hal-hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Nah, Allah mengatakan itu adalah ibadah palsu atau penyembahan berhala. Padahal selain Allah yang benar menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tidak ada lagi Allah di dalam dunia ini maupun di dalam surga. Jangan lupa ya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah yang benar? Satu, karena Allah yang benar adalah sumber segala hal yang baik di dalam hidup kita. Dia memberi kita makanan, minuman, kesehatan, perlindungan, damai, dan apa saja yang kita yang kita inginkan sekarang ataupun nanti. Dan kedua, karena Allah yang benar adalah memakai segala hal yang memberi kita kebaikan, termasuk orang lain yang menolong kita, seperti kakak atau adik yang menyayangi kita, bahkan orang tua yang mencintai kita selalu dan selamanya. Nah, wow, begitu penjelasannya ya. Nah, oleh karena itu berarti kita harus beribadah kepada Allah yang benar ya, bukan kepada Allah yang palsu. Lalu bagaimana nih ceritanya? Kalau kita itu beribadah kepada Allah yang palsu ya, bagaimana kakak-kakak ya? Nah, adik-adik, mau tahu tidak bagaimana respon Allah ketika kita beribadah kepada Allah yang tidak benar atau yang palsu? Nah, mari kita dengarkan kembali penjelasan dari kakak-kakak guru sekolah. Jadi adik-adik, bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah palsu? Apa yang akan Allah perbuat kepada kita? Ingat adik-adik, Allah akan marah. Allah akan membiarkan masalah yang merundung kita dengan uang dan harta yang kita percayai. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau kita beribadah kepada Allah dan berpegang percaya kepada Allah, Allah akan melindungi kita, menjaga kita dan bermurah hati kepada kita. Tidak kepada kita saja, kepada anak-anak kita dan kepada keturunan-keturunan kita. Tidak sampai di situ adik-adik, kepada beribu-ribu keturunan kita. Wah, Allah itu hebat ya. Ingat, itulah janji Allah. Ingat ya adik-adik, Allah itu baik sampai selama-lamanya. Nah, itu dia adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa Allah itu baik sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, mari kita berikan hidup kita percaya kepada Allah seperti yang dikatakan di dalam titah yang pertama. Saya undang kembali adik-adik, kita bersama-sama mengucapkan titah yang pertama.
Mari kita ucapkan. Tingkah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Buka buku Kidung Jemaatnya. Buku Kidung Jemaat dari nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengan doa. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu yang masih berada di rumah masing-masing, kembali kita akan bersama-sama membacakan atau mengumandangkan ayat bulanan untuk kita pada minggu kita dalam satu hari ini. Dari mana ayat bulanan kita, adik-adik? Amos 5 ayat 24. Ya, sekali lagi. Dari mana, adik-adik? Amos 5 ayat 24. Nah, baik, saya akan undang adik-adik sekalian di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita atau firman Tuhan agar kita membacanya bersama-sama dengan saya dan kakak-kakak guru sekolah minggu dan bersama dengan adik-adik dari kitab Amos 5 ayat 24. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saya ulangi sekali lagi. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian dikatakan dalam firman kita yang memesankan kepada adik-adik, kepada kita semuanya, bahwa kita harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran yang dibangun, yang diberikan atau ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita mampu atau kita bisa melakukan semuanya itu, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali bernyanyi lagi ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita berdiri, kita bernyanyi Allahku besar. menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kita menyaksikan pengakuan di dalam iman kita seperti yang dinyatakan oleh saudara-saudara kita seiman di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke lah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman oleh Bapak Amang Pendeta, siapkan dulu Alkitab kita dan kita bermulai bernyanyi baca kitab suci. 2 kali ya nyanyi Dek, jadi kita bernyanyi. Bye.
firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu, berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, telah memberikan kehidupan baru dan sukacita baru bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan bekal kemuliaan melalui pengajaran Tuhan di dalam firman yang dari Allah sendiri berfirman dan berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami, baik kami yang ada di rumah-Mu ini maupun kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya bekerja dalam mengajari kami dan memupuk firman sukacita ini menjadi bagian hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Allah, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saya berikan kesempatan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kembali ke tempat masing-masing. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini firman Tuhan yang berkumandang untuk kita masing-masing di rumah kita dan di tempat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Saya mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan bacakan kepada adik-adik sekalian dan kita semua yang ada di sini. Mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saya ulangi sekali lagi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, itu dia adik-adik. Nah, pada hari Minggu ini kita membicarakan tentang orang mati. Wah, kalau dikatakan orang mati adik-adik, ini sangat menggetarkan hati kita masing-masing. Atau adik-adik tidak khawatir, atau adik-adik tidak bergetar hatinya ketika mendengarkan kematian. Wow, karena jika kita berhadapan atau mendengar atau melihat orang mati, tentunya sering sekali kita akan khawatir dalam kehidupan kita, bukan adik-adik? Nah, pasti adik-adik juga merasakan seperti itu di dalam rumah kita masing-masing atau di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini adik-adik, Yesus membicarakan tentang kematian untuk kita. Ceritanya demikian. Beberapa minggu sebelum Yesus tiba di Betani, sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Bernama siapa adik-adik? Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta. Nah, sahabat Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit keras. Lalu kemudian karena dia sakit keras, pada akhirnya dia pun mati. Lalu berita kematian Lazarus sampai kepada Yesus, sekalipun Yesus belum tiba di Betani. Nah adik-adik, ketika Yesus mendengarkan Lazarus mati, hati Yesus sangat berduka. Hati Yesus sangat sedih. Siapa yang tidak sedih ketika diperhadapkan bukan dengan kematian, bukan? Tentunya setiap orang akan sedih jika diperhadapkan dengan kematian adik-adik. Jangankan adik-adik sekolah minggu,
Orang-orang dewasa saja kalau diperhadapkan dengan kematian, ya ampun, air matanya bercucuran seperti hujan yang datang sederas-derasnya membasahi bumi ini. Ya kan adik-adik? Namun bedanya kalau hujan itu membasahi seluruh bumi, kalau adik-adik atau kita menangis, ya paling tidak air matanya itu akan bercucuran tapi nggak sampai membasahi bumi. Ya adik-adik ya? Iya. Nah, oleh karena itu adik-adik, demikian juga Marta dan Maria, dia bercucuran air mata. Begitu juga dengan Yesus. Yesus juga sedih dengan kematian Lazarus. Lalu kemudian ketika Yesus mendengarkan itu, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lain, Lazarus sedang tidur. Loh, Lazarus sedang tidur. Adik-adik bingung ya? Tadi dikatakan mati, kok sekarang tidur? Murid-murid Yesus juga bingung adik-adik. Apalagi kita, ya bukan? Loh, tadinya dikatakan kan Lazarus itu mati, kenapa jadi tidur? Murid-murid Yesus juga berkata demikian. Lalu kemudian Yesus tahu kalau murid-murid itu tidak paham apa maksud Yesus. Lalu kemudian Yesus katakan, Lazarus sudah mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua murid-murid Yesus juga berduka ketika Lazarus mati. Nah, ketika tiba di Betani, kemudian saudara Lazarus, saudara perempuannya Marta dan Maria mengadu kepada Yesus. Lalu kemudian Marta berkata sebagaimana di dalam Yohanes 11 ayat 17 dan ayat 21. Dia katakan kepada Yesus, sekiranya kamu di sini ya Yesus, saudaraku tidak akan mati. Sekiranya kamu di sini ya Yesus, saudaraku tidak akan mati. Lalu kemudian Yesus menjawab demikian, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ia yang memperlihatkan iman kepada aku, maka dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Saya ulangi sekali lagi adik-adik. Kita ingat dalam hati kita, dalam pikiran kita masing-masing. Sekiranya siapapun yang percaya dan memperlihatkan iman akan aku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin katakan, pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana caranya orang yang sudah mati bisa kembali hidup? Bagaimana caranya orang-orang yang sudah mati bisa kembali hidup? Wah, itu impossible, kata orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau kalau kita katakan, itu tidak mungkin. Jangan dong kita ini berdongeng. Siapa bilang tidak mungkin? Di dalam Yesus segala sesuatunya mungkin. Dan untuk membuktikan itu, Yesus berkata kepada semua orang untuk datang ke depan atau ke dekat makam Lazarus. Lalu kemudian di depan pintu makam Lazarus, Yesus berseru dengan mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Lazarus keluar dari kuburnya. Wah, menakutkan dong kalau demikian. Ya bukan adik-adik? Kalau ada orang yang mati kemudian bangkit kembali, wah jangan-jangan jadi zombie nih gitu ya. Seperti yang dalam film-film kita selama ini kan. Zombie itu yang sudah mati, orang yang sudah mati kemudian bangkit kembali terus menjadi zombie. Wah itu luar biasa. Itu hal yang ketidakmungkinan. Tapi di dalam Yesus itu mungkin adik-adik. Yesus katakan, Yesus sampaikan bahwa setiap orang yang mati pasti akan bisa hidup kembali, dibangkitkan kembali di dalam kekuasaan atau kemuliaan Allah melalui Yesus itu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita pernyataan tadi yang mengatakan bahwa orang yang mati dikatakan Yesus sedang tidur. Orang yang mati dikatakan Yesus sedang tidur. Kenapa Yesus mengatakan orang yang mati itu sedang tidur? Karena disamakan kepada orang-orang mati atau orang-orang tidur. Adik-adik saya ulangi, kalau kita menyamakan dengan orang-orang tidur, maka ketika orang tidur maka dia akan beristirahat. Kalau adik-adik tidur pasti akan beristirahat, bukan? Kalau adik-adik lelah,
bermain-main atau belajar atau sedang melakukan pekerjaan, lalu kemudian setelah lelah tidur, nah semuanya pasti istirahat, bukan? Kita semuanya demikian adik-adik. Nah, hubungannya dengan yang mati dikatakan bahwa orang mati adalah orang yang beristirahat dari seluruh kelelahan dunia ini. Orang yang beristirahat dari seluruh kesusahan-kesusahan dunia ini. Dia melepaskan semua kesulitan dan kesusahan itu, lalu kemudian dia beristirahat dari kesusahan-kesusahan hidupnya. Nah adik-adik, orang-orang yang beristirahat itu adalah orang-orang yang akan dibangkitkan kembali di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, apa mungkin orang yang hidup, orang yang mati itu akan dibangkitkan kembali? Apa mungkin, apa benar Yesus bisa membangkitkan orang-orang mati? Benar adik-adik, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Dan pesan pada hari ini ternyata disampaikan bahwa kebangkitan yang dimaksudkan bukan lagi kebangkitan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini dibangkitkan, pada akhirnya mati kembali adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun kebangkitan yang disampaikan kepada kita pada hari ini adalah kebangkitan di dalam roh kita sendiri. Tubuh ini akan mati, tubuh ini akan binasa, tubuh ini akan lenyap dan membusuk. Namun roh kita yang tinggal di dalam hidup dan tubuh kita tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah binasa, karena Yesus yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus akan bangkit, membangkitkan kembali roh kita dan untuk memperoleh kehidupan yang baru. Kenapa dikatakan demikian adik-adik? Supaya kita tidak takut dengan kematian. Jadi adik-adik, ternyata kematian itu bukan hal yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah jalan kemuliaan Allah untuk membangkitkan kita kembali di dalam bentuk kehidupan roh yang kekal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu takut akan kematian, namun percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Kenapa kita berbicara tentang orang mati adik-adik? Karena minggu kita hari ini adalah minggu memperingati orang mati. Nah, orang-orang yang mati, orang tua, opung kita, nenek, kakek, paman, tulang, namboru, kuda, semuanya, dan seluruh kakak-kakak, adik-adik, atau sanak saudara kita yang sudah mati terlebih dahulu dari tengah-tengah dunia ini atau mati karena tubuh dan jasad, telah dibangkitkan kembali oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan yang baru dan berbahagia bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Lalu kenapa kita harus memperingati dan merayakan itu? Karena ketika kita memperingati terkait atau tentang orang mati, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita di dalam hidup kita. Apa yang mau diingatkan adik-adik? Yang mau diingatkan kepada kita adalah bukan berarti lebih bagus kita mati sekarang, toh karena nantinya kita akan mati juga, bukan. Tetapi kita akan diingatkan bahwa hidup kita di dunia yang fana ini adalah bagian rencana Tuhan yang dipergunakan atau yang ditentukan Allah untuk membangun kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, hidupmu di dalam dunia ini untuk membangun kemuliaan Tuhan. Selama hidup kita di dunia ini, kita dituntut dan diingatkan oleh Allah untuk membangun kerajaan Allah dan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Ingat, seluruh itu atau semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kematian. Maka segala yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini akan kita bawa untuk bekal pertanggungjawaban kita kepada Allah di hari kematian, ketika kematian itu sampai kepada kita. Oleh karena itu, jauhi segala yang jahat, maka lakukan segala yang baik yang ditentukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita setiap hari sampai selama-lamanya. Ingat adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bekerja dengan Yesus, mari berbuat dengan Yesus, mari melayani dengan Yesus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, sebelum kita sampai pada akhirnya
ke dalam kehidupan yang kekal melalui kematian. Nah, oleh karena itu adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menyukai hal yang buruk, tapi Allah menyukai hal yang baik. Pakailah hidupmu untuk yang baik. Pakailah hidupmu untuk melayani Allah hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, minggu yang sedang kita jalani pada saat ini mengingatkan kita, memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Karena disitulah engkau akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di hadapan Allah. Tuhan besertamu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberkati engkau sampai kepada kehidupan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu akan kematian. Engkau ajarkan kami dan Engkau tunjukkan bahwa kematian bukan hal yang menakutkan di dalam hidup kami. Karena seluruh manusia yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Ketika seseorang dilahirkan di dunia ini, Bapak, maka setiap orang itu juga akan kembali melalui kematian daripada tubuh. Namun Engkau Tuhan yang akan membangkitkan kami di dalam kehidupan roh yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk memakai diri kami di dunia ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini, mengabarkan Injil dan memberitakan sukacita baru setiap hari melalui pengajaran firman Tuhan. Makailah anak-anakmu ini, Bapak, anak-anak pembawa berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan di sekelilingnya, dan di tengah-tengah tempat beraktivitas kami setiap hari, supaya semuanya ini menjadi bekal kami yang kami bawa di hadapan Tuhan ketika Tuhan akan memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal melalui kematian tubuh kami. Terima kasih Allah, ampunkanlah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya undang kembali kakak-kakak di sekolah minggu untuk hadir di tempat ini. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan khotbah bahwa hidup kita adalah untuk membangun kemuliaan Allah. Untuk itu kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Juga melalui kolekte kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan kolekte, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2. Di
Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.